Sudah 3 tahun Darmo tinggal di rumah kecil di gang sempit itu. Rumah tembok sederhana yang dulunya dibangun dari uang warisan orang tua Lastri, istrinya. Sejak awal menikah, Lastri memang sudah bicara kalau tanah itu miliknya, dan Darmo, yang saat itu masih kerja serabutan, ikut saja. Tidak ada surat resmi yang mengatur kepemilikan bersama. Semua orang tahu, rumah itu atas nama Lastri. Darmo tidak pernah ambil pusing soal itu. Dia pikir, yang penting rumah tangga adem, ada tempat berteduh, dan makan sehari-hari cukup. Tapi belakangan, semua itu mulai terasa hambar. Lastri mulai berubah sejak buka warung kecil di depan rumah. Bukan cuma karena uangnya mulai ada, tapi juga karena mulai banyak laki-laki yang nongkrong di warungnya. Awalnya Darmo maklum. Namanya juga jualan, pasti harus ramah sama pembeli. Tapi lama-lama, Lastri mulai terlalu akrab. Bahkan beberapa laki-laki itu sering ikut masuk ke dalam rumah, duduk di ruang tamu, kadang sampai tertawa-tawa sampai malam. Darmo diam. Bukan karena tidak tahu, tapi karena merasa tak pantas menegur. Penghasilannya tak seberapa. Kadang jadi kuli angkut di pasar, kadang bantu-bantu bangunan kalau ada proyek. Itu pun tidak tentu. Jadi, setiap kali Lastri bicara soal uang, Darmo hanya menunduk. Kalau kamu kerja bener, aku nggak bakal kayak gini. Begitu kata Lastri suatu malam saat Darmo protes karena seorang laki-laki asing duduk santai nonton TV di ruang tengah. Darmo hanya masuk kamar. Dia tahu kalau diteruskan, ujungnya pasti dia yang disalahkan. Tiap pagi, Darmo bangun paling awal. Dia nyapu halaman, nyiram tanaman, lalu keluar keliling kampung, berharap ada yang butuh tenaga. Kadang bantu angkut pasir, kadang disuruh tebang pohon bambu. Tak jarang pulang dengan tangan kosong. Tapi kalau dapat uang 100.000 sehari, itu sudah rejeki besar buatnya. Sementara Lastri makin sibuk, warung makin ramai. Tapi laki-laki yang datang bukan sekadar pembeli. Darmo bisa lihat tatapan mereka, bisa dengar nada suara mereka. Terlalu akrab, terlalu santai, seperti bukan sekadar pembeli dan penjual. Pernah suatu siang, Darmo pulang lebih cepat karena kerjaan bangunan di RT seberang ditunda. Saat buka pintu, dia kaget. Seorang laki-laki muda sedang duduk santai di kursi ruang tengah, tanpa baju, hanya pakai kaos dalam. Lastri di dapur, tertawa kecil sambil goreng pisang. Darmo berdiri mematung. Laki-laki itu hanya melirik sekilas, lalu kembali menonton TV. Tak ada rasa sungkan, tak ada rasa malu. Darmo ingin marah, tapi bibirnya keluh. Ngapain pulang cepet-cepet? Gak ada kerjaan lagi? Tanya Lastri dari dapur, nadanya seperti mencibir. Darmo tak jawab. Dia langsung masuk kamar, tutup pintu, dan duduk di tepi kasur. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang tertahan terlalu lama. Sejak hari itu, perasaan Darmo makin campur aduk. Dia merasa rumah itu bukan miliknya. Bukan hanya secara surat, tapi juga secara hati. Setiap sudut rumah seperti menolaknya. Setiap langkahnya terasa asing, bahkan suara sendal Lastri di teras pun terasa menyakitkan. Tetangga mulai bisik-bisik. Ada yang bilang Lastri sekarang terlalu bebas. Ada yang bilang Darmo seperti pembantu di rumah sendiri. Tapi Darmo tidak peduli. Dia hanya ingin rumah tangga itu tetap utuh. Meski dia tahu, Lastri tak lagi memandangnya sebagai suami. Malam hari jadi waktu paling menyiksa. Lastri sering pulang larut, kadang baru pukul 11 malam. Darmo tidak pernah berani tanya dari mana. Setiap kali dia mencoba bertanya, Lastri hanya menjawab ketus. Urus aja hidupmu sendiri. Uang buat makan aja aku yang cari. Darmo makin jarang bicara. Kalau bisa, dia hanya keluar pagi, pulang sore, lalu tidur cepat. Tapi tidur pun tidak tenang. Kadang dia dengar suara laki-laki tertawa dari ruang tengah saat sudah lewat tengah malam. Kadang suara tawa itu bercampur dengan suara Lastri. Sakit sekali rasanya. Puncaknya terjadi saat Darmo pulang lebih awal dari biasanya karena kehujanan. Dia masuk lewat pintu samping agar tidak basah-basahan di ruang tamu.
Dari dapur, dia dengar suara Lastri. Bukan sedang masak, tapi seperti bercanda, mesra dengan seseorang. Dia melangkah pelan ke arah ruang tengah, lalu mendapati Lastri duduk berdua dengan seorang pria paruh baya. Duduknya terlalu dekat. Pria itu memegang paha Lastri sambil tertawa. Lastri tidak menepis, malah tertawa lebih keras. "Lastri!" Suara Darmo akhirnya keluar. Lantang, keduanya menoleh. Pria itu langsung berdiri. Tapi Lastri tetap duduk. "Kamu nggak punya malu ya?" Darmo melangkah maju. "Ini rumah kita, Lastri. Bukan tempatmu bawa laki-laki sembarangan." Lastri berdiri mendekat, matanya merah. "Ini rumahku, tanah dari bapakku." "Kamu siapa? Cuma numpang. Nggak usah sok ngatur." Suaranya seperti ledakan. "Kalau nggak suka, silakan pergi." Darmo terdiam. Pria itu sudah melangkah keluar, tersenyum kecil sambil menepuk bahu Darmo. "Maaf, Mas. Nggak tahu kalau ini rumah orang." Tanpa kata, Darmo masuk kamar. Dia ambil tas kecil berisi pakaian dan beberapa barang. Lastri berdiri di depan pintu kamar, menyilangkan tangan. "Mau kemana? Jangan ngambek kayak anak kecil. Tapi ya, kalau mau pergi, sekalian aja. Biar aku bisa tenang di rumah ini tanpa dihina sama laki-laki pengangguran." Darmo tidak menjawab. Dia hanya melirik sepasang sandal, jepit di teras, mengenakannya dan melangkah pergi, tanpa menoleh ke belakang. Malam itu udara lembab. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan kecil di halaman rumah. Darmo pulang agak larut karena habis bantu gotong kayu di rumah Pak RW. Tubuhnya pegal, kakinya lecet, dan perutnya kosong. Ia hanya ingin makan dan istirahat. Tapi, langkahnya terhenti saat masuk ke ruang tamu. Di atas karpet lusuh itu, ada laki-laki asing tertidur pulas. Kaosnya dilipat jadi bantal. Bau alkohol tercium samar. Televisi menyala, volumenya kecil, menampilkan tayangan sinetron larut malam. Darmo berdiri mematung. Napasnya berat. Ia menoleh ke arah dapur, tapi Lastri tak terlihat. Pintu kamar juga tertutup. Dia diam cukup lama sebelum akhirnya melangkah pelan ke arah dapur. Kosong. Hanya piring kotor dan sisa gorengan di meja. Ia kembali ke ruang tamu. Laki-laki itu menggeliat, lalu membalik badan, ngorok pelan. Darmo menghela napas panjang. Ia duduk di kursi plastik dekat jendela, menunggu Lastri keluar kamar. Jantungnya berdegup kencang. Rasanya ingin langsung mengusir lelaki itu. Tapi ia tahu, segala hal yang dia lakukan malam ini akan punya akibat. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Lastri keluar hanya mengenakan daster tipis. Rambutnya terikat asal-asalan. Wajahnya kaget saat melihat Darmo duduk di ruang tamu. "Kamu belum tidur?" tanya Lastri. "Datar." "Siapa dia?" Suara Darmo lirih tapi tegas, matanya menatap ke arah laki-laki yang masih tidur nyenyak. "Temen. Capek abis bantu angkut barang ke warung. Tadi kehujanan juga, ya aku suruh istirahat di sini." "Kenapa? Kenapa harus tidur di rumah kita? Kenapa nggak di luar aja?" Lastri tertawa kecil, tapi tawanya hambar. "Lah, rumah ini rumahku. Aku bebas lah mau siapa yang aku suruh tidur di mana. Kita masih suami istri, Las. Hargain sedikit aja perasaanku." "Perasaan? Kamu masih berani ngomong soal perasaan? Yang selama ini numpang makan, numpang tinggal, numpang hidup, sekarang ngajarin aku ngatur rumah?" Darmo berdiri. "Aku nggak numpang hidup, Las. Aku kerja. Memang nggak tetap, tapi aku nggak minta-minta. Aku nggak pernah ngeluh meski kamu sering bawa laki-laki ke sini. Tapi yang satu ini udah kelewatan." Lastri melotot. "Kelewatan? Kamu yang kelewatan. Kamu nggak punya hak ngatur aku. Ini tanah bapakku. Rumah ini dari warisan. Kamu tinggal ngikut doang." "Cukup, Las." Suara Darmo mulai meninggi. Tangannya mengepal. "Aku masih suamimu. Aku nggak terima kalau rumah ini dijadiin tempat nginep orang nggak jelas." Tiba-tiba, lelaki yang tidur itu terbangun, mengucek mata sambil duduk. "Ada apaan sih, Mbak? Ribut banget." Lastri langsung berdiri di depan Darmo.
seperti menantang. Sudah, kalau kamu gak suka, pergi sekarang juga. Darmo terdiam. Matanya nanar. Dia menatap wajah istrinya dalam-dalam. Ada rasa kecewa, sedih, tapi juga marah yang menumpuk. Lastri tak bergeming, malah membuka pintu rumah lebar-lebar. Keluar, sekarang juga, biar kamu tahu rasa, gak usah balik lagi. Laki-laki yang tadi tidur hanya menonton dari belakang, sambil tersenyum kecut. Darmo tahu, tidak ada yang akan membelanya di rumah ini. Tanpa kata, Darmo melangkah masuk ke kamar. Ia tak kemas barang, hanya melepas kaos basah, menggantinya dengan yang kering dan mengambil jaket lusuh. Semua barang miliknya terlalu sedikit untuk dikemas. Harta sejatinya hanyalah kehormatan, dan malam ini itu pun dihancurkan. Saat keluar dari kamar, Lastri masih berdiri di depan pintu, tangan bersilang. Darmo berdiri sejenak di ambang pintu, lalu menatap ke dalam rumah. Ruang tamu, dapur, dinding-dinding, kusam yang selama ini dia rawat. Semua terasa asing. Dia memakai sandal jepit yang sudah tipis, lalu berkata, "Pelan, rumah bisa milikmu, tapi bukan tanahnya yang kutinggali di hati." Setelah itu, ia melangkah pergi, tanpa membawa apa-apa selain tubuh lelah dan dada sesak. Lastri tak menahan, bahkan menutup pintu dengan keras setelah langkah Darmo menjauh. Di luar, angin malam dingin menusuk, jalanan sepi. Lampu jalan berkedip lemah. Darmo terus berjalan tanpa tujuan. Ia menyusuri gang, melewati warung-warung tutup, dan pos ronda kosong. Ia tidak tahu akan tidur di mana malam ini. Tapi yang lebih menyakitkan, ia tidak tahu lagi siapa dirinya di mata istrinya sendiri. Beberapa meter dari rumah, sandal jepit Darmo sobek. Ia copot dan biarkan tergeletak di pinggir jalan. Kakinya telanjang melangkah di aspal dingin. Dia merasa lebih ringan tanpa alas kaki, seolah dunia pun sudah mencopot sisa-sisa harga dirinya. Di tikungan gang, Pak Samin, tukang becak tua, melihat Darmo berjalan sendirian. "Mo, kamu ngapain jalan malam-malam begini?" tanya Pak Samin. Darmo tersenyum tipis. "Gak apa-apa, Pak. Cuma cari tempat yang gak bikin sesak." Pak Samin terdiam. Matanya membaca luka di wajah Darmo, tapi tak berani bertanya lebih. Ia tahu, rumah tangga itu sudah lama pincang. Tapi ia juga tahu, Darmo bukan tipe laki-laki yang banyak cerita. Kalau nggak ada tempat nginep, tidur di pos ronda aja dulu. "Besok pagi kita omongin," ujar Pak Samin pelan. Darmo mengangguk. Ia melangkah ke arah pos ronda. Di sana, ia rebahkan tubuh di bangku panjang kayu. Langit sudah cerah, bulan separuh bersinar lemah. Malam itu, Darmo tidak menangis, tapi matanya tak bisa terpejam. Ia tidak takut akan hidup miskin. Ia tidak takut tidur di luar. Tapi ia kecewa, karena dihina dan diusir oleh perempuan yang dulu ia sebut istri. Dan di balik diamnya malam, perlahan-lahan muncul satu hal yang tumbuh dalam dadanya, dendam. Pagi itu, suasana gang agak ramai. Beberapa tetangga berkumpul di depan rumah Bu Sarti, ibu warung yang rumahnya persis 3 rumah dari kediaman Lastri. Suaranya tidak keras, tapi cukup ramai untuk menarik perhatian orang-orang sekitar. Lastri, yang sedang menyapu halaman, ikut menoleh. "Bu Lastri, sini sebentar," panggil Pak RT, yang ikut berdiri di sana. Wajahnya terlihat agak serius. Lastri meletakkan sapu, berjalan ke arah kerumunan. Ia mengusap keringat di dahi dengan punggung. "Tangan, ada apa, Pak?" tanyanya datar. "Ini, ada kabar dari Semarang. Katanya ada laki-laki jatuh dari bangunan proyek 2 hari lalu. Kerja serabutan, meninggal di tempat. Gak ada identitas di badannya. Cuman ada tulisan nama Darmo di bagian dalam jaket. Kayaknya tulisan tangan." Lastri diam, tapi alisnya terangkat. "Kami sudah tanya ke beberapa orang. Mereka bilang, kemungkinan besar itu suamimu," lanjut Pak RT. "Katanya warga setempat urunan buat kubur dia. Gak ada keluarga yang dihubungi." "Wah,
Iya ya, namanya juga cocok. Lastri pura-pura menunduk, wajahnya datar, tapi mengangguk-angguk pelan. Terima kasih Pak, saya doakan semoga dia tenang di sana. Beberapa tetangga ikut mengucapkan belasungkawa. Lastri hanya menjawab singkat, sesekali mengangguk dan pura-pura mengusap mata. Tapi hatinya datar. Bahkan ada sedikit rasa lega. Tak ada lagi kemungkinan Darmo balik ke rumah. Tak perlu lagi pura-pura jadi istri baik di depan orang. Beberapa hari setelah itu, hidup Lastri kembali seperti biasa. Ia sering terlihat berdandan mencolok. Warungnya makin ramai karena makin sering didatangi laki-laki. Ada yang mengaku teman kerja, ada yang bilang tetangga lama. Mereka datang sore, pulang larut malam, kadang sampai nginap. Tetangga mulai berbisik-bisik, tapi Lastri tak peduli. Namun, 2 minggu setelah kabar kematian Darmo, mulai ada kejadian aneh. Malam pertama, sekitar jam 1 dini hari, Lastri terbangun karena mendengar suara gesekan dari ruang tamu. Seperti sandal diseret pelan. Ia mengira itu suara tikus, tapi saat dicek, ruang tamu kosong. Ia kembali tidur. Malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Srek, srek, dari arah dapur, perlahan mendekat ke kamar. Lastri bangun dengan keringat dingin. Ia buka pintu kamar, menyalakan lampu dapur, tapi tak ada apa-apa. Kompor masih di tempatnya. Gelas kotor tetap di meja. Lastri mulai tak tenang. Hari ketiga, bau aneh mulai muncul di rumah. Seperti bau kemenyan dibakar. Bau itu menyengat di dapur dan ruang tamu. Padahal ia tidak pernah menyalakan kemenyan. Ia sempat tanya ke tetangga, tapi mereka bilang tak mencium bau apa-apa. Lastri jadi bingung. Atau mungkin pikirannya yang terganggu karena kabar tentang Darmo. Malam keempat, suara langkah kaki terdengar makin nyata. Kali ini bukan hanya suara sandal diseret, tapi ada bunyi tok, 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 seperti langkah orang berat. Kadang terdengar seperti berhenti di depan pintu kamarnya. Lastri gemetaran di dalam kamar. Ia ingin menelepon seseorang, tapi tak tahu harus menghubungi siapa. Laki-laki yang biasa datang ke rumah juga sudah 2 hari, tidak muncul. Sekitar pukul 3 pagi, ia mendengar pintu dapur dibuka perlahan. Krik, bunyinya menyeret. Lalu suara langkah kaki masuk ke dalam rumah, pelan tapi pasti. Lastri menahan napas. Lampu kamarnya sudah mati. Ia tak berani menyalakan apa-apa. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan. 3 kali. Lastri menutup mulutnya sendiri dengan tangan. Ia mencoba tidak menangis, tapi tubuhnya menggigil. Ketika ia memberanikan diri untuk membuka pintu perlahan, tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi lantai ruang tamu basah, seperti bekas tapak kaki dari air. Padahal tidak hujan. Keesokan harinya, ia memanggil Pak Ustadz untuk mendoakan rumah. Kayaknya ada yang ngikut Ustadz. Sejak suami saya meninggal, rumah ini nggak tenang, katanya. Ia tidak jujur tentang semua kelakuannya, hanya bilang sedang merasa diganggu. Pak Ustadz membaca doa, menyiram air yasin di sudut rumah, lalu berpesan agar Lastri rajin salat dan memperbanyak zikir malam. Lastri hanya mengangguk, tapi dalam hati, ia tak yakin akan melakukannya. Tapi malam itu, gangguan makin parah. Pukul 2 pagi, televisi di ruang tamu menyala sendiri. Volumenya keras, menayangkan siaran berita lokal. Lastri terbangun karena suara itu, dan saat ia ke ruang tamu, televisi kembali mati. Remote tergeletak di lantai, padahal tadi ia taruh di atas meja. Ia hendak kembali ke kamar, tapi langkahnya terhenti. Di pojok ruang tamu, tepat di dekat lemari kayu tua, ada sosok berdiri. Sosok itu samar, tapi ia tahu persis, itu Darmo. Wajahnya pucat, baju kerja lusuh, dan kaki telanjang. Lastri ingin berteriak tapi mulutnya terkunci. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam,
menatap Lastri dengan mata kosong. "Las." Suara itu lirih, berat, penuh luka. Lastri menjerit. Ia lari masuk kamar dan mengunci pintu. Malam itu, ia tidak tidur. Besok paginya, ia membereskan rumah secepat mungkin. Ia buang baju-baju lama Darmo yang masih tersisa. Ia bakar semua pakaian itu di halaman. Tapi semakin ia mencoba menghapus jejak Darmo, gangguan makin sering datang. Setiap malam, suara langkah, ketukan, dan bau kemenyan terus muncul. Beberapa tamu laki-laki yang sempat menginap juga mulai mengeluh. Ada yang bilang melihat bayangan di dapur. Ada yang kabur tengah malam karena mimpi dicekik seseorang. Lastri mulai kehilangan akal. Ia pergi ke orang pintar, tapi semuanya berkata hal yang sama. Kalau ada yang belum selesai semasa hidup, arwahnya bisa gentayangan. Lastri tidak mau mengaku, tapi dalam hati ia tahu, kematian Darmo bukan akhir dari semuanya. Dendamnya masih menggantung. Dan kini, rumah yang dulu ia anggap miliknya sendiri mulai terasa asing dan dingin, seolah-olah ada yang lain yang juga tinggal di situ dan tidak suka diganggu. Namanya Rudi. Umurnya 30-an, badannya kekar, rambut selalu disisir rapi. Ia bekerja sebagai kuli bangunan di proyek perumahan baru dekat pasar. Sudah 2 minggu tinggal bersama Lastri, tidur di kamar depan, dan sering terlihat duduk santai di kursi teras sambil merokok pakai kaos dalam. Ia pikir rumah itu milik Lastri, dan hidupnya kini sedikit lebih enak dibanding ngekos bareng 5 orang teman di kontrakan sempit. Awalnya, semua terasa biasa. Lastri melayaninya dengan baik, masak tiap pagi, bahkan mencucikan baju. Tapi mulai minggu ketiga, Rudi mulai merasa ada yang aneh. Suatu malam, saat cuci muka di kamar mandi, ia melihat bayangan bergerak di belakangnya lewat cermin. Ia pikir Lastri, tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia panggil, "Las," tapi tak ada jawaban. Rumah sudah gelap, Lastri ternyata sudah tidur lebih dulu. Malam berikutnya, Rudi sedang di kamar sendiri. TV menyala, tapi ia tidak fokus menonton. Telinganya seperti menangkap suara lirih memanggil namanya. "Rudi," katanya pelan dari arah dapur. Ia mematikan TV, menunggu. Tidak ada suara lagi. Ia mengintip lewat celah pintu kamar, tapi suasana rumah gelap dan sepi. Dia mulai merasa was-was, tapi tak bilang ke Lastri. Ia pikir mungkin cuma halusinasi karena kelelahan kerja, tapi gangguan terus berlanjut. Suatu pagi, Rudi cerita ke Lastri bahwa ia mimpi buruk. Dalam mimpinya, ada seorang lelaki dekil pakai sarung lusuh, berdiri di ujung tempat tidurnya. Lelaki itu tidak bicara, hanya menatapnya dengan wajah kaku dan mata cekung. Lastri hanya tertawa, bilang mungkin Rudi kurang baca doa sebelum tidur. Namun malamnya, kejadian nyata mulai datang. Sekitar pukul 2 pagi, Rudi terbangun karena mendengar suara keran air di kamar mandi menyala sendiri. Ia keluar kamar, menuju kamar mandi, dan menemukan lantainya basah. Kerannya memang terbuka. Ia mematikan air, dan saat hendak keluar, tubuhnya mendadak kaku. Ia melihat cermin di depan pintu kamar mandi. Di sana, berdiri sosok lelaki yang sama seperti dalam mimpinya. Kotor, dekil, pakai sarung, tanpa alas kaki. Tapi anehnya, sosok itu hanya terlihat di cermin. Saat ia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba lampu kamar mandi berkedip dan tubuh Rudi tersentak. Matanya mendelik, tubuhnya kaku. Ia mengeluarkan suara seperti dicekik, lalu roboh ke lantai. Pagi harinya, Lastri bangun dan heran karena Rudi tidak ada di tempat tidur. Ia kira Rudi sudah berangkat kerja. Tapi saat ke kamar mandi, ia menjerit. Rudi tergeletak di lantai dengan mata terbuka lebar dan mulut menganga. Mukanya pucat, tangan mengepal. Tak ada luka, tapi jelas ia sudah tidak bernyawa. Tetangga berdatangan. Polisi dan petugas puskesmas datang beberapa saat kemudian. Pemeriksaan cepat menyimpulkan Rudi meninggal karena serangan jantung mendadak.
Tapi warga sekitar punya penilaian sendiri. Wajahnya itu loh, kayak orang ketakutan banget, bisik Bu Sarti pada tetangga lain. Jangan-jangan bener kata orang, rumah ini nggak beres. Udah 2 kali laki-laki di sini dapat musibah, sahut yang lain. Kabar soal Rudi menyebar cepat, apalagi karena tak ada keluarga yang langsung datang menjemput jenazah. Jenazah akhirnya dikirim ke kota asalnya dengan bantuan RT dan warga. Setelah kejadian itu, Lastri mulai resah. Ia mulai susah tidur. Lampu kamar tak pernah dimatikan. Ia selalu bawa tasbih pemberian ibunya meski tak pernah sungguh-sungguh menggunakannya. Beberapa malam setelah kematian Rudi, ia mulai mendengar suara garukan dari lantai. Kadang dari bawah lemari, kadang dari kolong tempat tidur. Lastri sempat membongkar lemari, berpikir itu tikus, tapi tak ada apa-apa. Ia juga mulai mencium bau busuk seperti bangkai. Tapi hanya muncul di malam hari dan hanya di dalam kamar mandi, tempat Rudi ditemukan. Setiap kali masuk ke sana, bulu kuduknya berdiri. Warga sekitar pun mulai menjaga jarak. Anak-anak dilarang main di sekitar rumah Lastri. Warung Bu Sarti mulai ramai bisik-bisik soal arwah gentayangan yang menunggu di rumah itu. Rumah itu udah kemasukan arwah penasaran, kata Pak RT saat rapat kecil warga. Kita harus hati-hati. Jangan terlalu sering main ke sana, apalagi malam. Lastri mulai merasa terkucil. Ia pernah mengundang teman laki-laki lain untuk menemani malamnya. Tapi baru 1 malam, orang itu kabur pagi-pagi. Karena katanya, mimpi buruk dan merasa diawasi. Lastri mulai sadar, rumah ini bukan tempat yang nyaman lagi. Tapi ia tidak punya tempat lain. Semua ini adalah satu-satunya peninggalan yang ia rasa bisa dijaganya. Namun, rasa takut mulai menguasai pikirannya. Ia mulai melihat bayangan dari sudut mata, mendengar suara langkah di belakangnya saat ia memasak. Bahkan merasa ada yang menarik rambutnya saat sedang tidur. Semua ini membuat Lastri pelan-pelan kehilangan kendali. Ia bukan lagi perempuan percaya diri yang suka bersolek dan memerintah orang lain. Kini ia lebih sering melamun, duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong ke pintu kamar mandi yang selalu tertutup. Satu pertanyaan terus muncul di benaknya. Apakah ini balasan? Ia tidak berani menjawab. Tapi entah kenapa, malam-malam belakangan, ini, setiap ia menutup mata, suara lirih itu kembali terdengar. Bukan suara Rudi, tapi suara lain, lebih berat dan lebih familiar. Las, rumah ini bukan sepenuhnya milikmu. Lastri menangis pelan. Ia tahu betul siapa pemilik suara itu. Lastri sudah benar-benar tidak tahan. Gangguan makin sering, makin nyata. Ia tak bisa tidur, makan pun tak enak. Setiap malam selalu ada suara-suara aneh. Kadang seperti orang jalan pelan menyeret sandal. Kadang seperti suara nafas berat dari sudut kamar. Ia sempat mencoba mengabaikan, tapi tubuhnya makin lelah dan pikirannya terus dihantui rasa takut. Akhirnya, setelah didesak juga oleh seorang tetangga yang kasihan melihat kondisi Lastri, ia memutuskan memanggil seorang dukun dari desa sebelah, namanya Mbah Gondo. Orang tua kurus, rambut putih semua, jalan pakai tongkat, tapi katanya sudah puluhan tahun menangani kasus gangguan gaib. Hari itu Mbah Gondo datang sekitar jam 3 sore, bawa tas kain lusuh, isinya buntalan kain hitam, botol kecil, dan dupa. Begitu masuk rumah, Mbah Gondo langsung diam beberapa detik di ruang tamu. Mukanya serius, matanya melirik ke kanan dan kiri seperti sedang mengamati sesuatu yang tidak kasat mata. Ini rumahnya? Tanya Mbah Gondo pelan. Iya Mbah, mohon dibersihkan. Saya nggak bisa tenang tidur di sini, kata Lastri sambil cemas. Mbah Gondo duduk di lantai, menggelar kain hitamnya, dan mulai menata barang-barangnya. Ia menyalakan dupa, menaburkan garam ke beberapa sudut, lalu membakar sesuatu yang baunya aneh dan menusuk. Sekitar 1 jam ritual berlangsung. Mbah Gondo sempat menaburkan air dari botol kecil itu ke lantai dan dinding, sambil komat-kamit membaca doa atau mantra. Lastri berdiri di dekat pintu, mengawasi sambil menggenggam bantal kecil. Tapi mendadak, saat Mbah Gondo masuk ke kamar bekas Rudi,
Ia berhenti. Tubuhnya kaku, matanya menatap lurus ke dinding belakang kamar. Ia berjalan pelan ke arah tembok, lalu meletakkan tangannya di sana. Tanah ini bukan tanah biasa, gumam Mbah Gondo. Lastri bingung. Maksudnya gimana, Mbah? Mbah Gondo menarik nafas panjang, lalu balik badan. Wajahnya pucat. Tanah rumah ini sudah ditempati. Ada yang lebih dulu tinggal di sini. Roh yang kuat, punya dendam, bukan gangguan sembarangan. Lastri melotot. Roh apaan? Ini rumah saya, Mbah. Tanah warisan dari orang tua saya. Nggak ada yang tinggal di sini selain saya. Mbah Gondo geleng-geleng kepala. Bukan urusan siapa yang mewarisi, Bu. Tapi yang mati di atas tanah ini sudah menanam rasa sakitnya. Ia nggak bisa pergi. Dan kalau ada yang mengusik, akan dibalas. Lastri langsung naik pitam. Jadi maksud Mbah, saya yang ganggu dia, rumah ini punya saya. Orang mati ya harusnya tahu diri. Nggak usah nyangkut-nyangkut. Mbah Gondo langsung beres-beres. Ia tampak gugup, bahkan tak sempat menyelesaikan ritual sepenuhnya. Saya nggak bisa bantu kalau ibu tetap keras kepala. Ini bukan cuma soal roh, ini soal tanah. Ada rahasia yang sudah terlanjur tumbuh di sini. Tanpa pamit panjang lebar, Mbah Gondo keluar rumah, naik ojek, dan tidak pernah kembali. Lastri kesal. Ia merasa dibohongi. Uang bayaran untuk ritual sudah diberikan, tapi rumah tetap seperti itu. Bahkan malam itu, gangguan makin parah. Pintu kamar mandi terbanting sendiri 2 kali. Gorden jendela bergerak meski semua tertutup. Tapi Lastri mencoba, keras hati, pura-pura tak terjadi apa-apa. Seminggu setelah Mbah Gondo pergi, datanglah lelaki baru ke rumah. Namanya Rian, lebih muda dari Lastri. Seorang buruh pabrik yang baru kena PHK dan sedang butuh tempat tinggal sementara. Mereka kenal dari teman lama Lastri yang mempertemukan mereka di warung makan. Rian tinggal di kamar tengah. Lastri masih berpikir mungkin rumah ini cuma terlalu banyak kenangan, dan semua gangguan itu cuma karena pikirannya sendiri. Tapi ternyata tidak. Baru 3 malam tinggal di situ, Rian sudah mulai mengeluh. Ia merasa tubuhnya seperti ditindih saat tidur. Ia juga mimpi buruk terus-menerus. Mimpi jatuh dari tempat tinggi, mimpi terseret di tanah, dan mimpi melihat tanah basah menelan kakinya. Lastri hanya menyuruhnya berdoa sebelum tidur. Tapi malam keempat jadi malam terakhir bagi Rian. Waktu itu sekitar pukul 1 dini hari. Tetangga mendengar suara benturan keras, seperti lemari jatuh. Lalu disusul suara teriakan pendek. Tetangga pikir ada maling. Mereka keluar rumah. Tapi semuanya gelap. Rumah Lastri juga terlihat tertutup rapat. Paginya, saat Lastri hendak membangunkan Rian, ia menemukannya sudah tergeletak di lantai kamar dalam posisi aneh. Badannya bengkok seperti patah. Tangannya tertarik ke belakang dan lehernya menengadah dengan posisi tidak wajar. Lastri menjerit. Warga berdatangan lagi. Polisi kembali datang. Hasil pemeriksaan. Tidak ada tanda penganiayaan dari luar, tapi bagian tulang belakang Rian patah parah, seperti habis jatuh dari tempat tinggi. Yang bikin bingung, rumah Lastri hanya 1 lantai. Tak ada loteng, tak ada tangga, mustahil jatuh. Dari manapun di sini, kata petugas medis pelan, Lastri lemas. Ia tidak bisa menyangkal apapun, dan sekali lagi, warga mulai ramai bergunjing. Sudah 2 orang mati setelah Rudi. Mungkin rumahnya sudah dikutuk. Dulu suaminya siapa ya? Jangan-jangan. Lastri mengurung diri. Ia tak keluar rumah selama beberapa hari. Makanan dibawakan oleh tetangga yang masih kasihan, tapi mereka tak berani masuk. Mereka cuman mengetuk pagar dan menaruh makanan di depan pintu. Rumah itu kembali sepi, tapi bukan karena tenang. Sepi karena menyeramkan. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang menunggu giliran untuk bergerak lagi. Dan Lastri mulai menyadari bahwa mungkin rumah ini bukan cuma tempat tinggal, tapi juga tempat menanam dendam. Lastri sudah benar-benar tidak tahan. Gangguan makin sering, makin nyata. Ia tak bisa tidur, makan pun tak enak.
Setiap malam selalu ada suara-suara aneh. Kadang seperti orang jalan pelan menyeret sandal. Kadang seperti suara nafas berat dari sudut kamar. Ia sempat mencoba mengabaikan, tapi tubuhnya makin lelah dan pikirannya terus dihantui rasa takut. Akhirnya, setelah didesak juga oleh seorang tetangga yang kasihan melihat kondisi Lastri, ia memutuskan memanggil seorang dukun dari desa sebelah, namanya Mbah Gondo. Orang tua kurus, rambut putih semua, jalan pakai tongkat, tapi katanya sudah puluhan tahun menangani kasus gangguan gaib. Hari itu Mbah Gondo datang sekitar jam 3 sore, bawa tas kain lusuh, isinya buntalan kain hitam, botol kecil, dan dupa. Begitu masuk rumah, Mbah Gondo langsung diam beberapa detik di ruang tamu. Mukanya serius, matanya melirik ke kanan dan kiri seperti sedang mengamati sesuatu yang tidak kasat mata. "Ini rumahnya?" tanya Mbah Gondo pelan. "Iya, Mbah. Mohon dibersihkan. Saya nggak bisa tenang tidur di sini," kata Lastri sambil cemas. Mbah Gondo duduk di lantai, menggelar kain hitamnya, dan mulai menata barang-barangnya. Ia menyalakan dupa, menaburkan garam ke beberapa sudut, lalu membakar sesuatu yang baunya aneh dan menusuk. Sekitar 1 jam ritual berlangsung. Mbah Gondo sempat menaburkan air dari botol kecil itu ke lantai dan dinding, sambil komat-kamit membaca doa atau mantra. Lastri berdiri di dekat pintu, mengawasi sambil menggenggam bantal kecil. Tapi mendadak, saat Mbah Gondo masuk ke kamar bekas Rudi, ia berhenti. Tubuhnya kaku, matanya menatap lurus ke dinding belakang kamar. Ia berjalan pelan ke arah tembok, lalu meletakkan tangannya di sana. "Tanah ini bukan tanah biasa," gumam Mbah Gondo. Lastri bingung. "Maksudnya gimana, Mbah?" Mbah Gondo menarik nafas panjang, lalu balik badan. Wajahnya pucat. "Tanah rumah ini sudah ditempati. Ada yang lebih dulu tinggal di sini. Roh yang kuat, punya dendam, bukan gangguan sembarangan." Lastri melotot. "Roh apaan? Ini rumah saya, Mbah. Tanah warisan dari orang tua saya. Nggak ada yang tinggal di sini selain saya." Mbah Gondo geleng-geleng kepala. "Bukan urusan siapa yang mewarisi, Bu. Tapi yang mati di atas tanah ini sudah menanam rasa sakitnya. Ia nggak bisa pergi. Dan kalau ada yang mengusik, akan dibalas." Lastri langsung naik pitam. "Jadi maksud Mbah, saya yang ganggu dia? Rumah ini punya saya. Orang mati ya harusnya tahu diri. Nggak usah nyangkut-nyangkut." Mbah Gondo langsung beres-beres. Ia tampak gugup, bahkan tak sempat menyelesaikan ritual sepenuhnya. "Saya nggak bisa bantu kalau ibu tetap keras kepala. Ini bukan cuma soal roh. Ini soal tanah. Ada rahasia yang sudah terlanjur tumbuh di sini." Tanpa pamit panjang lebar, Mbah Gondo keluar rumah, naik ojek, dan tidak pernah kembali. Lastri kesal. Ia merasa dibohongi. Uang bayaran untuk ritual sudah diberikan, tapi rumah tetap seperti itu. Bahkan malam itu, gangguan makin parah. Pintu kamar mandi terbanting sendiri 2 kali. Gorden jendela bergerak meski semua tertutup. Tapi Lastri mencoba, keras hati, pura-pura tak terjadi apa-apa. Seminggu setelah Mbah Gondo pergi, datanglah lelaki baru ke rumah. Namanya Rian, lebih muda dari Lastri. Seorang buruh pabrik yang baru kena PHK dan sedang butuh tempat tinggal sementara. Mereka kenal dari teman lama Lastri yang mempertemukan mereka di warung makan. Rian tinggal di kamar tengah. Lastri masih berpikir mungkin rumah ini cuma terlalu banyak kenangan, dan semua gangguan itu cuma karena pikirannya sendiri. Tapi ternyata tidak. Baru 3 malam tinggal di situ, Rian sudah mulai mengeluh. Ia merasa tubuhnya seperti ditindih saat tidur. Ia juga mimpi buruk terus-menerus. Mimpi jatuh dari tempat tinggi, mimpi terseret di tanah, dan mimpi melihat tanah basah menelan kakinya. Lastri hanya menyuruhnya berdoa sebelum tidur. Tapi malam keempat jadi malam terakhir bagi Rian. Waktu itu sekitar pukul 1 dini hari. Tetangga mendengar suara benturan keras, seperti lemari jatuh. Lalu disusul suara teriakan pendek. Tetangga pikir ada maling. Mereka keluar rumah. Tapi semuanya gelap. Rumah Lastri juga terlihat tertutup rapat. Paginya,
Saat Lastri hendak membangunkan Rian, ia menemukannya sudah tergeletak di lantai kamar dalam posisi aneh. Badannya bengkok seperti patah, tangannya tertarik ke belakang, dan lehernya menengadah dengan posisi tidak wajar. Lastri menjerit. Warga berdatangan lagi. Polisi kembali datang. Hasil pemeriksaan, tidak ada tanda penganiayaan dari luar, tapi bagian tulang belakang Rian patah parah, seperti habis jatuh dari tempat tinggi. Yang bikin bingung, rumah Lastri hanya satu lantai. Tak ada loteng, tak ada tangga, mustahil jatuh. Dari manapun di sini, kata petugas medis pelan, Lastri lemas. Ia tidak bisa menyangkal apapun, dan sekali lagi, warga mulai ramai bergunjing. Sudah 2 orang mati setelah Rudi. Mungkin rumahnya sudah dikutuk. Dulu suaminya siapa ya? Jangan-jangan. Lastri mengurung diri. Ia tak keluar rumah selama beberapa hari. Makanan dibawakan oleh tetangga yang masih kasihan, tapi mereka tak berani masuk. Mereka cuman mengetuk pagar dan menaruh makanan di depan pintu. Rumah itu kembali sepi, tapi bukan karena tenang. Sepi karena menyeramkan. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang menunggu giliran untuk bergerak lagi. Dan Lastri mulai menyadari bahwa mungkin rumah ini bukan cuma tempat tinggal, tapi juga tempat menanam dendam. Sudah seminggu sejak Rian ditemukan tewas. Rumah Lastri kembali sepi. Tak ada suara radio seperti biasa. Tak ada tawa cekikikan dari tamu-tamunya. Lastri kini hidup sendirian di rumah itu. Tapi bukan karena ia memilih sendiri. Tidak ada lagi yang berani mendekat. Warga mulai menjauh. Ada yang terang-terangan bilang mereka takut. Ada juga yang diam-diam menyebar cerita. Semua sepakat, rumah itu sudah nggak beres. Lastri, yang dulu dikenal cerewet dan galak, kini jarang kelihatan keluar rumah. Kalaupun keluar, matanya sayu, rambut awut-awutan, dan kadang bicara sendiri. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Hampir setiap tidur, ia melihat sosok Darmo berdiri di depan pintu, pakai sarung kumal dan kaos oblong putih. Kadang Darmo cuma berdiri, kadang mendekat pelan sambil membawa sandal jepit tua yang pernah dipakainya dulu. Wajahnya tidak marah, tapi kosong, seperti menuntut sesuatu. Lastri bangun dengan nafas terengah-engah, berkeringat dingin meski udara dingin menusuk. Ia mencoba berdoa, tapi selalu merasa ada yang mengawasi dari jendela. Hatinya tidak tenang. Ia tahu, gangguan ini bukan dari orang luar. Ini datang dari dalam rumah. Atau lebih tepatnya, dari tanah yang ia pijak setiap hari. Suatu pagi, ia duduk lama di teras belakang. Pekarangan rumah yang dulu ditanami pohon singkong, kini sudah kering, gersang, dan dipenuhi rumput liar. Ia teringat ucapan Mbah Gondo soal tanah rumah yang sudah ditempati. Mulai muncul pikiran-pikiran aneh di kepalanya. Jangan-jangan ada sesuatu yang dikubur di sini? Gumamnya sendiri. Pagi itu juga, ia ambil cangkul dari gudang belakang. Tangan kurusnya gemetar saat menggenggam gagang kayu. Tapi pikirannya sudah kacau, tak bisa ditahan lagi. Ia mulai menggali tanah di sudut pekarangan, dekat sumur mati. Setiap cangkul masuk ke tanah, dadanya makin sesak, tapi ia tak berhenti. 1 lubang, 2 lubang, 3 lubang, ia gali di sekitar pekarangan. Tak ada yang spesifik ia cari. Ia hanya menggali karena merasa ada yang harus ditemukan. Entah itu benda, petunjuk, atau apapun yang bisa menjawab gangguan yang tak kunjung berhenti. Di lubang keempat, ia mencium bau aneh. Seperti bau tanah yang bercampur kemenyan basi. Ia terus mencangkul hingga sesuatu muncul dari dalam tanah. Sepasang sandal jepit tua, sebelahnya sudah hampir hancur. Ia keluarkan, membersihkannya dengan tangan gemetar. Lastri kenal sandal itu. Sandal yang terakhir dipakai Darmo saat ia pergi malam-malam. Sandal yang dulu ditinggalkan di teras tanpa pernah dicari lagi. Tubuhnya mulai menggigil. Tapi ia belum berhenti. Ia menggali lebih dalam. Sekitar 1 meter dari permukaan, cangkulnya menghantam sesuatu yang keras. Ia buang tanah dengan tangan.
Lalu terlihat ujung kain putih, sudah kusam dan bau. Saat ditarik, ternyata kain kafan, kusut dan kotor, seperti bekas dibungkuskan ke mayat, tapi tak dikubur dengan benar. Di bawahnya ada papan tipis dari kayu. Lastri mengangkatnya dengan hati-hati. Di papan itu tertulis kalimat yang membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Aku tak pernah benar-benar pergi dari tanah ini. Tangannya langsung gemetar hebat. Napasnya seperti tersangkut di tenggorokan. Ia mundur, terjatuh, lalu merangkak menjauh dari lubang itu. Tapi matanya tak bisa lepas dari tulisan itu. Papan itu seolah menatap balik, seperti mengingatkan bahwa semuanya belum selesai. Malamnya, suara-suara makin jelas terdengar. Bukan lagi desahan atau langkah pelan, tapi suara orang berjalan mondar-mandir dengan sandal. Lalu suara pintu diketuk dari dalam rumah, padahal semua pintu terbuka. Lampu kamar kedap-kedip sendiri, kipas angin menyala, meski kabelnya dicabut. Dan yang paling Lastri tak tahan adalah suara lirih dari dapur. Las, kenapa kau usir aku, Las? Suara itu tak teriak, tapi pelan, dalam, dan penuh tekanan. Lastri menutup telinganya pakai bantal, menangis seperti anak kecil. Tapi suara itu terus memanggil, sampai akhirnya ia keluar kamar, berjalan dengan tubuh goyah menuju lubang bekas galian. Ia berdiri di pinggirnya. Matanya kosong. Mulutnya bergetar seperti mau mengucap sesuatu, tapi tak keluar suara. Ia lalu menjatuhkan diri ke tanah dalam posisi sujud. Mukanya menghadap ke tanah basah. Lama ia diam di situ, tak bergerak, tak bergeming. Paginya, warga sekitar mencium bau busuk dari belakang rumah. Karena tak ada yang berani masuk, salah satu pemuda memanggil ustaz dari kampung lain untuk memeriksa. Setelah beberapa lama mengetuk dan tak ada jawaban, mereka masuk lewat jendela belakang. Lastri ditemukan dalam posisi sujud di atas tanah yang digalinya sendiri. Tubuhnya sudah membiru dan membusuk, padahal malamnya masih terlihat lewat jendela oleh tetangga sebelah. Yang membuat semua orang makin merinding adalah posisi mukanya yang menempel ke tanah, persis menghadap papan bertuliskan kalimat tadi. Papan itu kini berdiri tegak di hadapannya, seperti nisan, padahal tidak ada yang menancapkannya di situ. Hari itu, rumah Lastri resmi dikosongkan. Tidak ada yang berani menyentuh barang-barangnya. Jenazahnya pun langsung dikuburkan tanpa upacara panjang, hanya segelintir orang yang hadir. Dan rumah itu, sekali lagi, menjadi sunyi, tapi tidak pernah benar-benar kosong. Rumah itu sekarang sudah lama kosong. Warga sekitar tetap menghindar, meski waktu terus berjalan. Mereka bilang, tanah itu membawa kutukan yang tak bisa hilang hanya dengan ritual atau doa biasa. Cerita tentang Lastri dan Darmo terus jadi peringatan. Tentang bagaimana harga diri, dendam, dan luka hati bisa berubah jadi sesuatu yang menakutkan. Tentang bagaimana sebuah tanah yang diwariskan bukan hanya soal hak milik, tapi juga soal jiwa yang terikat. Darmo, yang dulu dianggap lemah dan tak berguna, ternyata punya cara sendiri untuk membalas. Dia tak butuh kata-kata atau amarah. Dia hanya menunggu, berdiam di tanah yang dulu ia pijak, dan akhirnya menjadi tempatnya pulang. Orang-orang bilang, kadang malam-malam sepi terdengar suara sandal jepit menyeret di halaman, suara langkah pelan, yang mengingatkan bahwa tanah itu bukan hanya milik siapapun yang punya sertifikat. Sebab, ada yang tak bisa pergi. Ada yang terus menjaga, meski tubuh sudah tiada. Dan dendam terkadang lebih kuat dari kematian.